Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di hari Senin ini. Sebagian dari Anda mungkin ada yang menjalankan puasa Tasyu'a ya hari ini ya, puasa bagian dari puasa Muharram gitu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kita ajak Anda untuk berbincang dengan berbagai persoalan seperti biasa karena ini liburnya cukup lama dari Sabtu dan Ahad gitu. Banyak agenda yang mesti kita bahas ya Mbak Agi ya. Dan seperti biasa kami ajak Anda berbincang dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersbuna Arif. Dan saya Akibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa melakukan ibadah dengan maksimal ya Mas Hersu. Yes, oke. Mbak Agi, apa nih ceritanya yang menarik nih Mbak Agi? Ini yang lumayan rame, Mas Hersu, diawali dengan berita dari Republika begitu ya, yang mengenai kunjungan dari 5 disebutnya sebagai tokoh intelektual atau tokoh muda NU begitulah ya, disebut intelektual ya tentu karena mereka ini sebetulnya berpendidikan tinggi begitu. Kemudian mereka ini selama pada pekan yang lalu belum diketahui tanggalnya, tapi penjelasannya adalah pada pekan yang lalu itu pergi ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel. Ini cukup mengagetkan Mas Irsu, mengingat kita tahu sendiri selama 1 pekan terakhir ini betapa luar biasa itu kekejaman Israel, gempuran terhadap Palestina begitu di tengah tewasnya begitu ya puluhan dalam 1 kali gempuran saja sudah bisa puluhan warga Palestina yang tewas. Kemudian tiba-tiba ada orang-orang dari Indonesia yang orang intelektual pula begitu ya, mereka kemudian pergi ke Israel dan menemui pemimpin Israel begitu. Ini kan tidak jelas konteksnya begitu Mas Hersu. Ini membuat gundah juga dari PBNU begitu kan. Tapi mereka mengakui bahwa mereka adalah keluarga dari NU begitu ya, dan itu bahkan disebut sebagai apa ya, semacam kunjungan liar lah. Tapi ini tidak sekali ini saja terjadi. Paling tidak ini yang tercatat gitu ya, yang bertemu dengan Perdana Menteri Israel dan kemudian bertemu dengan Presiden Israel begitu ya. Sudah 3 kali kejadian ini Mas Hersu. Yes, oke. Itu menarik ya memang karena sebenarnya ini soal Israel ini kan bukan hanya concern dari Indonesia, bangsa Indonesia terutama umat Islam, tapi dunia ya sekarang ya Mbak Agi ya. Jadi ketika dunia itu sikapnya makin keras terhadap rezim Netanyahu di Israel, bahkan negara-negara Eropa ya, pemerintahan baru terbentuk itu sekarang semua keras terhadap Netanyahu lah, kok kita tiba-tiba muncul, dan itu dari ormas Islam terbesar di Indonesia. Itu saya kira itu kita bisa membayangkan bagaimana rasa kecewanya, marahnya ya sebagian besar dari bangsa Indonesia terhadap langkah mereka ya. Oke, saya kira soal itu juga menarik. Kalau salah Pak Jokowi ini hari ini atau kalau sebetulnya hari ini sebenarnya rencananya mau pergi ke mana, ke Dubai ya, katanya mengejar hilalnya IKN begitu kalau Kompas menyebutnya. Itu menarik juga karena ada kemarin baru saja Pak Jokowi menerbitkan perpresnya ya tentang HGU dan HGB di sana, yang sebenarnya itu sama isinya dengan peraturan pemerintah sebelumnya ya Mbak Agi ya. Itu saya juga bertanya-tanya kenapa udah ada peraturan pemerintah kemudian diterbitkan lagi peraturan presidennya gitu loh Mbak Agi. Yang HGU 190 tahun sampai 160 tahun. Iya. Itu juga menarik Mbak. Yang lain apa Mbak Agi? Iya, luar biasa. Iya, yang lain mungkin kalau masih berhubungan dengan yang tadi ya, kita juga bahas mengenai pertemuan antara mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu dengan pemimpin Hamas, yaitu Ismail Haniyah atau juga disebut Ismail Haniyeh begitu. Ini kan menarik sekali Mas Yesu, dan ini terjadi juga pada pekan yang lalu. Sementara ini Pak Yusuf Kala kita tahu juga orang NU ya, meskipun dia tidak masuk ke dalam struktural begitu kan. Pak Yusuf Kala ini NU yang di luar Jawa lah, kita tahu banyak juga di luar Jawa. Dan kemudian ini juga menjadi Mas Hersu, percakapan begitu ya, karena memang Pak Yusuf Kala ini tidak banyak tidak banyak bercerita, tidak banyak keluar-keluar lah istilahnya begitu, tapi kemudian dia melakukan langkah-langkah strategis yang kita nanti bisa ceritakan apa saja langkah strategis Pak Yusuf Kala, antara lain juga ketika terjadi pengambil alihan pemerintah Afghanistan ya, waktu itu yang diambil alih oleh Taliban begitu ya, itu juga ada konsultasi dengan Pak Yusuf Kala di dalam, yang dimana Pak Yusuf Kala menjadi penengah antara pemerintah
dalam melakukan komunikasi dengan pihak Taliban. Walaupun itu baru kemudian diungkap sesudahnya, tapi kita akan kulik lagi bahwa ya kita bisa bandingkan dengan peran dari Pak Jokowi begitu ya. Seringkali kalau Jokowi ini kan apa yang sering oleh pendukungnya disebut sebagai cocok menjadi sekjen PBB begitu kan ya. Tapi ternyata perannya di dunia internasional sebetulnya untuk soal kasus-kasus politik dan seperti ini memang tidak terlalu apa ya, kita bisa tidak terlalu besar lah. Peran Pak Jokowi di luar negeri itu seperti misalnya lo kan di G20 apa ya, itu adalah kelompok-kelompok ekonomi begitu kan, bukan nuansa politiknya itu tipis-tipis saja begitu. Ya Kalau itu di dan ekonomi agenda tahunan aja, itu agenda tahunan yang betul, dan harus begitu kan ya. Itu mungkin nanti kita bahas juga Mas Hersu. Dan yang lainnya adalah yang menarik, ini pasti akan terus bergulir ya. Ini soal kerugian besar dari apa Wijaya Karya. Kalau Waskita Karya kita sudah sering mempercakapkan juga di off the record ya Mas Hersu, karena ini memang sepertinya sudah sulit begitu ya untuk diselamatkan gitu. Dan ini menimpa Wijaya Karya, salah satu BUMN karya yang kita banggakan, yang selama ini kita tahu sejak puluhan tahun yang lalu ya BUMN besar yang sehat begitu, dan kemudian sekarang ini terus-menerus bergulir apa kerugian dari Wijaya Wika ini yang mencapai 7 triliun lebih, 7,12 begitu, sementara jumlah hutangnya itu hutang jumbo apa sebesar 56 triliun kalau tidak salah. Nah, ini juga menarik Mas Hersu, karena pada tahun sebelumnya 2022 itu utangnya itu hanya berapa ratus miliar. Jadi ini memang pembengkakan ini kemudian diakui sebagai akibat dari menanggung biaya dari WUS atau kereta cepat dari Jakarta Bandung gitu. kalau Begitu ngomongin juga dengan ya, penugasan-penugasan yang dibebankan. ya. Kalau ngomongin WUS, saya kira mungkin kita bisa menduga-duga arahnya pasti nanti dampak juga akan terasa pada PT KAI, Mbak Agi. Karena kan sekarang jadi yang jadi bebanan WUS ini setelah Adikarya mundur ya dari situ ya, kalau tidak salah ya. Itu kan kemudian PT KAI kan yang jadi leading sektornya ya di situ ya. Dan ini sekarang ini saja mereka itu sudah nggak bayar dividen ke pemerintah selama 3 tahun. Tahun 2001 sampai 2023 dia tidak bayar dividen ya, karena dia harus nanggung juga ini beban-beban dari WUS itu. Iya ya, betul sekali Mas Hersu. Karena memang kan ini salah satu pimpinan dalam konsorsium untuk pembiayaan kereta api cepat itu adalah Wijaya Karya dari segi infrastruktur begitu ya. Terus kemudian juga dia apa namanya membiayai itu juga karena memang kemampuannya juga sebetulnya itu minim Mas Hersu. Karena kan memang dia menanggung banyak sekali penugasan ya untuk PSN. Kita tahu peran untuk PSN di bidang infrastruktur Wijaya Karya itu banyak sekali, terutama untuk IKN juga, proyek-proyek IKN seperti untuk instalasi air apa dan sebagainya itu menjadi tugas dari Wijaya Karya. Nah, artinya di situ kan ada uang begitu Mas Hersu yang harus digunakan. Nah, karena tidak punya uang mereka akhirnya mengeluarkan obligasi atau surat utang. Nah, ini yang kemudian terus menjadi beban karena kan ada bunga yang harus dibayar begitu. Oke. Kita mau lanjutkan yang soal Wijaya Karya dulu atau kita bahas topik-topik yang lain dulu sebelum ke situ? Iya, Wijaya Karya ini menarik ya Mas Hersu. Kita bahas dulu juga boleh nih. Ya. Silakan dilanjutkan. Ini menarik ya, Mbak. Iya, apalagi kalau dikaitkan dengan pidato Pak Prabowo kemarin di depan para taruna remaja TNI dan Polri kan, begitu, yang menyebut untuk apa kita membangun jalan raya, membangun bendungan, kemudian membangun bandara dan kereta api cepat. Nah, gitu bahasanya gitu, kereta api cepat. Nah, itu kan berarti sebenarnya yang dimaksud ya WUS, dan itu kata dia kalau kemudian keamanan negara ini tidak terjamin, keamanan negara ini tidak utuh. Itu kan pernyataan dari Pak Prabowo, dan ini kemudian kan pada waktu kemarin itu diartikan dia Pak Prabowo sudah mulai ini soal paradigma ya, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu berbeda jauh. Jadi sebagai konsekuensinya ya bagaimana mau dilanjutkan atau tidak, karena saya kira kita pernah juga membacakan Pak Mahathir Mohamad ketika baru saja menang di pemilu di Malaysia beberapa waktu yang lalu kan menyatakan akan membatalkan pembangunan kereta api dari Kuala Lumpur menuju Singapura. Pada waktu yang itu kerjasama juga dengan Cina kan, karena itu katanya akan merugikan negara. Tapi kan kemudian Pak ternyata akhirnya Malaysia terpaksa harus melanjutkan karena memang ada klausul-klausul yang bisa menyebabkan Malaysia itu akan didenda oleh Cina, dan itu bisa dibawa ke arbitrase nasional. Jadi saya kira ini nanti dilema juga buat Pak
Prabowo, karena tidak mungkin juga dia membatalkan proyek itu, dan itu artinya ya BUMN ini akan menanggung beban yang cukup panjang. Berapa tahun? 70 tahun ya kalau nggak salah utangnya, Mbak Gia. Tadinya itu kan skemanya adalah 50 tahun begitu Mhm. Mas Hersu, padahal 50 tahun saja itu, sudah ditolak oleh Jonan dulu pada Ya. masa Hmm. Menteri Perhubungannya adalah Pak Jonan begitu ya. Karena itu sudah tidak masuk akal, sudah tidak layak kalau sudah 50 tahun barang yang, terus dicicil tersebut. Tapi kemudian, kemarin, ini dengan skema jumlah penumpang awal berdasarkan hasil, penelitian dari ITB, lembaga yang apa namanya ada di ITB, ketika itu saya lupa nama lembaganya karena tahun 2017 itu kan awalnya ini akan layak jika setiap harinya itu mengangkut penumpang sekitar 60.000 per hari loh Mas Ersu, 60.000. Padahal kereta Parahyangan aja hanya mengangkut berapa sih per harinya begitu jika dibandingkan ya. Terus kemudian ketika itu kemudian apa namanya mulai dibangun dan kemudian ada COVID, kemudian dilakukan uji kelayakan lagi, dan kali ini yang melakukannya adalah ada di UI begitu ya. Dan kemudian berdasarkan untuk yang kedua kalinya itu kan 30.000 kelayakan dari jumlah penumpang per hari 30.000. Nah, sementara sekarang ini dari 60.000 tadi adalah layak untuk 50 tahun. Sementara kalau dipangkas separohnya itu artinya pengembalian utang minta diperpanjang sampai 80 tahun. Jadi 80 tahun Mas Hersu itu yang apa diminta begitu. Nah, tapi sekarang ini kita agak-agak ini juga loh. Saya agak-agak terheran juga begitu. Emang ini strategi media atau strategi komunikasi begitu ya. Yang dikatakan bahwa selama 9 bulan beroperasi itu jumlah penumpang di kereta api cepat atau WUS ini sudah mencapai hampir 4 juta. Nah, tanpa disebutkan targetnya itu sebetulnya berapa begitu. Jadi ketika kemarin rame kan Mas Hersu pada awal Juli, tanggal 5 Juli terjadi puncak jumlah penumpang sekitar 20 berapa ya, 24.000 atau 25 atau 26, saya tidak hafal begitu. Karena sehari-harinya WUS ini memang hanya sekitar 14 sampai 16.000 penumpang begitu kan. Itu berartinya hanya setengah dari target 30.000 tersebut. Tapi ketika dikatakan bahwa sudah ada puncak hari libur gitu tanggal 5 Juli sampai 20.000 sekian penumpang, itu sudah rame betul begitu ya pendukung dari Pak Jokowi dan pendukung WUS apa, wah ini memang layak apa, karena memang narasinya oleh media dan juga oleh komunikator dari PT Kereta Api Cepat ini mengatakan bahwa ini karena kepuasan penumpang makanya jumlahnya meningkat terus ya. Padahal mungkin itu karena hari libur begitu kan. Dan kemudian kalau kita menghitung dari jumlah penumpang tersebut ya Mas Hersu, yang dikatakan sebetulnya masih agak jauh dari 4 juta karena hanya sekitar 3.700.000 atau 800 begitu. Nah, itu hanya menghasilkan pendapatan per bulan itu 92 miliar per bulan dari kereta api cepat tersebut begitu. Jadi selama 9 bulan beroperasi itu kalau di rata-rata hanya 92 miliar per bulan pendapatannya. Padahal kita tuh harus membayar 226,9 miliar per bulan. Yang kalau seandainya dibagi 30 hari per harinya sudah berapa miliar Mas Hersu begitu. Silakan dibagi sendiri begitu kan. Jadi pendapatan per hari itu harus sekian miliar, dan kalau seandainya hanya 92 miliar dari 226 itu kan 50%-nya saja tidak ada. Jadi ini masih jauh begitu ya. Jadi ini besar betul ngibulnya begitu sebetulnya. Jadi apa namanya dikomunikasikan bahwa WUS itu memang sudah mencapai ini itu begitu, tapi target yang sebetulnya untuk membayar utang itu adalah demikian begitu, segitu besarnya, apalagi dengan penambahan pinjaman yang kedua ya dengan bunga yang lebih tinggi dari pinjaman yang pertama. Nah, itulah yang kemudian Mas Hersu yang termasuk menjadi beban dari Wijaya Karya tersebut begitu. Jadi dari 50 dia menanggung apa namanya hutang begitu ya mencapai 56 triliun begitu. Nah, terus kemudian kerugiannya itu lebih besar, jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya begitu. Nah, pada tahun 2023 itu mencapai 7,12 triliun. Ini luar biasa sekali. Jadi utang jumbo, kerugian jumbo juga. Dan ini karena Wijaya Karya itu masuk ke dalam konsorsium tersebut. Ini kan termasuk ke dalam PSN ya Mas Hersu. Jadi penugasan-penugasan itulah yang sebetulnya luar biasa membebani BUMN kita. BUMN kita tuh sebetulnya tidak rugi. Tapi karena penugasan-penugasan yang harus begitu ya, itu makanya membuat mereka kemudian merugi.
ini menyusul Waskita Karya ya, Waskita Karya kemarin kan hampir dipilotkan tapi lolos gitu. Tapi tetap saja walaupun lolos dari kepilotan dia hutangnya itu kan menggunung begitu ya Mbak Agi ya. Ini mungkin namanya kalau apa bacanya tadi WUS ya Mbak ya. WOST kalau ya. Kalau orang Jawa mungkin bacanya bukan WUS tapi WOS, ngowos gitu. Jadi karena pengeluarannya begitu besar. Ya, tapi mari kita pikirkan dia. Katakanlah misalnya kita diberi konsesi sampai 80 miliar, 80 tahun gitu ya Mbak Agi ya. Saya kan juga pernah menyatakan 80 tahun itu kemerdekaan Indonesia aja sekarang kan berapa ini? Baru tahun keberapa tahun 2004 ini sekarang 79 tahun ya Mbak ya kemerdekaan kita ya. Kalau dari tahun 45 ya sekarang. Ini 79. Ya, baik. Nah, coba bayangkan pada teknologi kereta kita pada tahun 45 itu seperti apa dan sekarang seperti apa. Dan kita bayangkan nanti kita proyeksikan kalau sampai 80 tahun yang akan datang itu teknologi kereta cepat seperti apa. Saya membayangkan tuh mereka nggak sampai tahun 80 tahun itu udah menjadi barang rongsok. Seperti halnya mobil listrik saja kan sekarang. Inovasinya ini kan luar biasa sekali ya. Orang baru kita sibuk ngomongin mobil listrik, terus mau bangun pabrik baterai yang luar biasa besar, dianggapnya karena Indonesia pemilik tambang nikel terbesar di dunia. Tapi industri mobil ternyata udah mulai beranjak ke hidrogen, kan gitu. Jadi bisa dibayangkan kereta cepat ini nanti itu jadi problem jangka panjang yang luar biasa. Saya kira tidak sampai 80 tahun, mungkin 40 tahun ke depan aja teknologi kita sudah berubah sangat cepat. Kita membayangkan seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi, misalnya ada taksi terbang dan sebagainya. Orang mungkin akan dan mungkin orang nanti akan udah berpindah pada taksi terbang, bukan lagi pada kereta api cepat ini. Jadi ini betul-betul akan jadi beban masa depan yang luar biasa buat pemerintah Indonesia. Sementara pemerintah Cina maupun bank-bank Cina pasti nggak mau tahu ya, utang itu harus tetap dibayar. Iya, nggak mau tahu Mas Ersu, mereka kan nanti tinggal disita saja, kemudian menjadi milik mereka begitu kan, dan kemudian dioperasikan bisa jadi lebih panjang lagi begitu dengan alasan untuk membayar hutang. Karena kalau seandainya kita kemudian tidak membayar itu kan akan menjadi beban hutang yang berikutnya begitu kan, tunggakan seperti itu begitu. Dan ini yang menarik Mas Ersu, mungkin sudah kita sama-sama pemirsa Off the Record juga tahu bahwa Menteri BUMN Erick Thohir begitu ya meminta penyertaan modal negara dan itu sebesar 44 triliun lebih begitu ya untuk berbagai BUMN lah. Ini salah satunya di dalam skema 44 triliun lebih tersebut adalah juga dari Wijaya Karya, yaitu yang meminta PMN itu sebesar 2 triliun gitu. Nah, yang menariknya 2 triliun dari PMN ini itu akan dialokasikan juga untuk modal proyek-proyek strategis itu tadi Mas Hersu. Ini luar biasa sekali, sudah dia berhutang jumbo, kemudian dia merugi sekian triliun gitu ya. Dan kemudian dia juga sebagai pemain utama dari PSN, penugasan ini ya dari Pak Jokowi, dia harus tetap melaksanakan proyek-proyek yang sudah ditugaskan gitu. Jadi menurut Agung Budi Waskito ini dirut dari dirut dari Wijaya Karya itu setidaknya ada 2 triliun itu akan digunakan untuk menyelesaikan 2 proyek di IKN. Ya itu meliputi jalan kawasan inti pusat pemerintahan yang kita tahu belakangan ini Mas Irsu selama mungkin 2 pekan terakhir itu banyak sekali netizen itu yang mengunggah bagaimana keadaan kondisi jalan di IKN begitu. Ada yang ada yang mengunggahnya itu sekitar ini 30 menit dari pusat pemerintahan, ini hanya sekian menit dari yang lainnya lebih dekat lagi begitu. Ini sudah hampir memasuki kawasan istana begitu dan sebagainya. Kemudian diperlihatkan gedung-gedung yang masih belum berkaca begitu dan sebagainya. Jadi memang pembangunan itu masih sekian persen lah begitu dikatakan. Nah, apalagi ini akan digunakan untuk membangun jalan tersebut dan juga untuk membangun instalasi pengolahan air atau IPA yang saat ini dinanti-nanti oleh Pak Basuki dan juga oleh Pak Jokowi begitu kan. Karena instalasi mungkin yang dimaksudkan sudah mengalir ke istana dan kantor Pak Jokowi. Tapi kan tentu tidak hanya di situ saja, harus mengalir ke hotel, harus mengalir ke sekolah, harus mengalir di tempat-tempat yang lain, ke tempat tower-tower ASN, dan itu memerlukan biaya yang pasti cukup besar begitu, yang menghabiskan ratusan miliar. Nah, beban seperti ini Mas Hersu, padahal apakah mereka adalah proyek yang kemudian serta-merta akan menghasilkan keuntungan? Kan tidak, proyek-proyek semacam ini begitu. Ini bukan proyek strategis yang kemudian bisa BEP-nya itu
bisa dihitung lah begitu ya. Ini kan kita misalnya untuk ke hotel ataukah untuk ke ASN apa dan sebagainya, itu pasti akan menjadi beban di kemudian hari begitu, akan terus-menerus, belum lagi maintenance-nya apa dan sebagainya begitu. Jadi ini memang kasihan sekali sih kalau kita melihat Mas Hersu, beban yang diberikan kepada BUMN kita, dan kita tahu BUMN-BUMN kita itu tadinya adalah BUMN yang sehat, sangat-sangat sehat begitu ya. Dan terakhir itu kan juga kita pernah membahas ada 10 BUMN begitu, dan kemudian yang 6 itu memang sudah tidak bisa diselamatkan, sementara yang 4 ini masih dikaji begitu. Jadi banyak sekali BUMN ini bertumbangan di masa Pak Jokowi memerintah. Ya, iya, iya, iya. Oke. Kita pindah ke topik yang lain ya, Mbak Agi ya. Yang mana dulu yang kita mau soal ada kaitannya soal NU ya, saya kira ya, kita bahas. Ya, betul. Ya, ini memang heboh sekali nih ya. Sejak kemarin saya ikuti apa sih sebenarnya ceritanya ini gitu. Ternyata itu ada 5 orang cendekiawan muda NU gitu disebutnya ya. Tapi kalau saya lihat fotonya, sebenarnya karena disebutkan yang namanya wanitanya cuma satu orang ya. Dan itu kalau kita lihat nih fotonya ya ini ya. Ini wajah yang pakai jilbab. Wanitanya ada 2 Mas Hersu. Ya. Wanitanya ada 2. Ya? Oh, ada 2 ya itu. Oh, namanya. Oh, oke. Namanya saya pikir tadinya yang 4 orang itu pria, 1 wanita gitu. Terus tapi ada wajah-wajah kalau gitu, ada wajah-wajah Melayu yang lain, itu berarti bukan rombongan itu ya. Itu berarti ada di luar NU itu ada rombongan yang lain. Apakah mereka gitu yang mungkin menjadi semacam LO-nya gitu? Iya, bisa jadi sih Mas Hersu ya. Jadi kalau disebutkan oleh Republika, bukan media ini yang mengunggah pertama kali begitu soal 5 orang tokoh muda NU ini, yaitu mereka adalah Gus Sukron begitu ya disebutkan. Kemudian juga ada Dr. Zainul Ma'arif, kemudian ada Munawir Aziz, kemudian yang wanita ada Nurul Bahrul Ulum dan Iza Anafisah Dania begitu. Nurul Bahrul Ulum ini wanita ya? Iya, Nurul Bahrul Ulum gitu. Kalau saya lihat, Oke. Iya. Jadi kalau tidak salah gitu, kalau tidak salah mengidentifikasi itu dia yang berkerudung wanitanya memang kan agak kecil-kecil begitu ya. Itu yang berasal dari Indonesia sepertinya begitu Mas Hersu. Sementara yang lainnya yang wajah Melayu juga itu kita masih belum jelas tuh berasal dari mana begitu ya Mas Hersu. Especially official and leader of high-tech program. Allow me to introduce myself. My name is Zainul Ma'arif. I am Muslim. I am lecturer in one of university belong to Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama is the biggest Muslim organization in Indonesia and maybe in the world that identified as the moderate Muslim. One of our big leader is Kiai Haji Abdurrahman Wahid, well known and called his name as Gus Dur. He is the 4th president of Republik Indonesia, as have a tight relationship with Simon Peres, with Jews. I am one of the Muslim that become the participant of this program. All of the Muslim is also from Nahdlatul Ulama. So we are the 3rd generation of Nahdlatul Ulama that we will to continue the legacy of Gus Dur to strengthen our kalau yang kita melihat yang sudah terjadi yang lalu, Mas Yesu, ada tahun 2017, itu ada juga wanita dari NU, begitu ya, yaitu Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI, begitu. Sebetulnya dia bekerja juga untuk MUI, tapi ini berasal dari unsur NU, begitu ya. Namanya adalah Profesor Dr. Hajah Istibsaroh, begitu kalau saya membaca ini tulisannya. Nah, itu dia juga berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin namanya dulu ya.
Nah, kemudian ini juga dia datang ke sana melalui jalur hubungan Australia Israel begitu. Jadi memang kalau ke sana memang harus ada yang menghubungkan begitu. Harus ada yang menjadi sponsor lah begitu ya Mas Hersu. Karena bayangkan saja bertemu dengan presiden begitu. Begitu juga pada tahun 2018 ya ketika itu Yahya Stakuf ya Mas Hersu ya yang datang ke sana. Pada waktu Ya, Katib Am dia, waktu Katib Am PBNU belum jadi ketua umum. Iya. Iya betul, tapi memang kemudian diklaim bahwa itu bukan sebagai utusan dari NU. Tapi siapa yang bisa menanggalkan baju NU begitu? Mungkin kalau dia bukan orang NU juga tidak akan diundang ke sana kan? Artinya memang ada kaitan dengan organisasi terbesar Islam di dunia ini begitu. Jadi walaupun 5 orang tokoh muda ini kemudian orang dari PBNU sendiri mengatakan bahwa itu sesuatu yang di luar lah jangkauan mereka. Jadi ini semacam kunjungan liar lah di luar pengetahuan dari PBNU. Tapi tetap saja Mas Hersu, setidaknya ada 3 kali itu, yaitu profesor yang wanita tadi dan kemudian tahun 2017, kemudian diikuti tahun 2018 ini kemudian Yahya Stakuf ini bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Ketika itu Perdana Menterinya Netanyahu kan, kemudian diganti kemudian Netanyahu lagi ya. Dan sekarang ini bertemu dengan presidennya. Nah, kita patut bertanya-tanya Mas Hersu, ini ada apa di balik kunjungan itu? Begitu, padahal ketika dulu Yahya Stakuf itu juga di tengah puncak perseteruan antara Israel dengan Palestina begitu kan. Nah, sementara sekarang juga kita justru lebih-lebih lagi begitu di tengah pembantaian rakyat Palestina oleh Zionis begitu. Nah, ini apa nuansa yang ingin dikedepankan kalau seandainya ini banyak sekali loh dikecam gitu oleh netizen Mas Hersu. Kalau seandainya mereka ingin mengedepankan ya kami ingin membicarakan soal perdamaian apa dan sebagainya. Ini banyak sekali dikecam netizen. Siapalah mereka begitu, namanya pun saya tidak tahu, nama tidak dikenal. Yang orang-orang terkenal saja mereka tidak bisa mendamaikan itu begitu ya. Dan menariknya lagi Mas Hersu, pada pekan yang lalu itu justru Pak Yusuf Kalla, mantan presiden kita, itu bertemu dengan pemimpin Hamas yaitu Ismail Haniyeh. Ini juga banyak mendapat sorotan betapa peran Pak Yusuf Kalla ini memang luar biasa ya. Dia dalam jaringan internasionalnya, memiliki jaringan itu dengan para pemimpin dunia ini luar biasa. Dan kemudian kepada Ismail Haniyeh, Pak Yusuf Kalla meminta agar adanya persatuan antara faksi Fatah, kita tahu ya faksi perlawanan di Palestina itu kan ada Hamas dan ada Fatah, dan meminta agar mereka bersatu begitu ya, supaya lebih memudahkan untuk merestorasi atau merehabilitasi Gaza begitu. Dan ini menarik banget karena Pak Yusuf Kalla sebelumnya juga bertemu ya di Malaysia itu juga dengan pimpinan Hamas yang lainnya begitu. Jadi ya dan kemudian orang ingat kepada peran Pak Yusuf Kalla di masa lalu ya Mas Hersu, bagaimana dia menjadi juru damai begitu di masa Pak SBY dulu kan, Pak Yusuf Kalla yang memimpin delegasi dan sebagainya, pertemuan dengan pemimpin GAM gitu yang ketika itu di Swedia ya Mas Hersu kalau tidak salah ya, saya lupa di Finland atau di Swedia, sepertinya di Swedia. Pertemuannya di Helsinki. Oh, di Helsinki. Ya. Ya, dan bukan hanya itu. Helsinki berarti di Finlandia ketika itu ya. Bukan hanya soal GAM ya Pak, Gerakan Aceh Merdeka, tapi dengan waktu Poso, konflik Poso segala macam itu juga perannya Pak Ambon, Ambon dan sebagainya, perannya Pak Yusuf Kalla itu sangat besar. Dan beberapa bulan lalu sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Palang Merah Indonesia itu, beliau bertemu dengan pimpinan tertinggi dari Taliban di Kabul. Itu, dan ternyata baru belakangan kita tahu bahwa Pak Yusuf Kalla juga punya peran ternyata dalam soal di Afghanistan. Jadi luar biasa sekali ini ya Pak Yusuf Kalla ini. Tapi kok nggak ada yang ngusulin dia jadi sekjen PBB seperti Pak Jokowi ya Mbak ya? Iya ya, ini luar biasa memang Pak Yusuf Kalla ya, yang di Taliban itu malah Pak Hamid Awaludin itu yang ditugasi menjadi tim mewakili Pak Yusuf Kalla gitu dalam percakapan sehari-hari begitu. Dan bahkan dilukiskan pada sebuah podcast tuh Pak Hamid Awaludin menceritakan bagaimana beberapa jam bahkan sebelum penyerbuan dari Taliban itu ke ibu kota begitu, ke Kabul begitu ya, dan kemudian diambil alih kan pemerintahannya dari pemerintahan Afghanistan yang dibacking
oleh Amerika Serikat tersebut begitu, dan percakapan itu demikian intensif, dan bagaimana Pak Yusuf Kalla dan Pak Hamid Awaludin ini kemudian setiap kali menerima telepon dari pemimpin Taliban, mereka kemudian menelpon pimpinan Afghanistan begitu ketika itu, dan Presiden Afghanistan kalau tidak salah, dan kemudian kalau ada telepon dari pemerintahan Afghanistan pada waktu itu kemudian dikomunikasikan juga dengan Taliban. Jadi mereka betul menjadi penengah, karena memang pihak Taliban menginginkan Pak Yusuf Kalla, dan pihak pemerintah Afghanistan ketika itu juga menginginkan Pak Yusuf Kalla sebagai penengah. Tapi itu ternyata tidak keluar-keluar, tidak ada buzzer yang meng-up itu begitu, mengupload atau menceritakan itu, bahkan baru terungkap kemudian begitu. Ini luar biasa sekali. Dan ketika nggak ada juga fotonya Pak Yusuf Kalla jadi imam sholat di Afghanistan. Iya. Jadi ini memang sementara untuk Ismail Haniyeh ini kan juga memang ketika itu pernah ya Mas Ersu menyurati Pak Jokowi pada tahun 2021 kalau tidak salah begitu, agar Pak Jokowi itu berperan menggalang dukungan dari negara-negara Islam, dan mungkin Indonesia bukan negara Islam tapi kan berpenduduk Islam terbanyak di dunia begitu ya, sehingga meminta peran besar dari Pak Jokowi. Dan ketika itu ada jawaban begitu ya, kita tahu ada jawaban dari Fajrul yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah sudah menelpon para pemimpin di kawasan begitu, artinya itu di ASEAN begitu, untuk menyampaikan pesan atau menjawab surat dari Ismail Haniyeh ketika itu tahun 2021. Tapi kan kita tahu Mas Hersu bahwa bagaimana Pak Jokowi ini untuk pembicaraan politik begitu di dunia internasional ini kan memang dia sepertinya tidak mau begitu ya, lebih menyukai kalau ada forum-forum itu yang untuk ekonomi, membicarakan soal ekonomi begitu. Nah, kemudian kita masih ingat juga bahwa selama 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi dengan JK itu di sidang umum Majelis Umum PBB begitu kan selalu diwakili oleh Pak JK begitu, bagaimana Pak JK kemudian berpidato mewakili Pak Jokowi di majelis umum tersebut. Kemudian ketika Pak JK sudah tidak bersama Pak Jokowi tahun 2020 ya Mas Hersu, itu yang kemudian memang masuk ke masa Covid, dan sidang umum biasanya kan diselenggarakan bulan September ya, dan sudah masuk masa Covid, kemudian memang dilakukan secara telekonferensi begitu atau virtual, dan Pak Jokowi menyampaikan pidatonya di majelis umum tersebut. Begitu juga tahun 2021 itu ada di websitenya Kementerian Luar Negeri lah isi pidato. Jadi selama 2 tahun itu Pak Jokowi hadir secara virtual, tapi begitu pandemi sudah berlalu tahun 2022 dan tahun 2023 itu diwakili oleh Menlu Retno Marsudi begitu kan. Memang ini menarik, Pak Jokowi tidak pernah hadir secara fisik ya, tidak pernah hadir itu di PBB, dan kita tidak tahu tahun ini nanti bulan September di akhir masa pemerintahan apakah masih Menlu Retno begitu yang mewakili Pak Jokowi begitu. Pasti itu kita ya, bisa pastikan. Pasti ya Mas Hersu ya. Ya, itulah catatan begitu bagaimana Indonesia ini sebenarnya memiliki diplomat ulung. Pak JK selain wakil presiden dulu juga kita pernah memimpin majelis umum ya di masa Pak Adam Malik begitu, ketika dia menjadi Menteri Luar Negeri. Ini luar biasa sekali sebetulnya. Sayang sekali selama 10 tahun Pak Jokowi justru tidak hadir. Jadi sebenarnya alasannya bukan soal ekonomi, soal atau apa ya. Saya kira Pak Jokowi pasti gagap dan gugup lah setiap kali ada forum-forum yang multilateral begitu, apalagi sekelas PBB. Pak Jokowi itu mungkin baru hadir ketika ya ada kerjasama seperti APEC atau seperti apalagi kerjasama G20 dan sebagainya, karena Indonesia pernah jadi tuan rumahnya dan sebagainya. Pak Jokowi hadir, tapi memang kelihatan sekali bahwa ya Pak Jokowi orang yang tidak cukup nyaman kalau bergaul dengan kalangan dunia internasional gitu kan. Kita bisa lihat bagaimana dari video-video dan foto-fotonya ketika Pak Jokowi berkumpul dengan para petinggi negara gitu ya, petinggi negara-negara lain, beda dengan Pak Yusuf Kalla yang bisa lebih santai gitu Pak. Iya betul, karena kalau apalagi ini forum politik ya di Majelis Umum PBB tersebut ya, bahasannya berat, bahasannya bukan sudah ada sekian letter of intent, bukan gitu kan, beda. Bahkan ada nuansa walkout ketika seseorang tampil di depan dan kemudian ada negara yang tidak menyukai dia kemudian walkout. Bagaimana Indonesia menyikapi jika nanti ada pemimpin dari negara lain misalnya seperti dari Zionis yang tampil, bagaimana sikap kita
kita itu kan harus dilakukan pada saat itu juga, dan itu tidak cukup pede lah untuk tampil pada perdebatan juga, pembicaraan-pembicaraan yang berhubungan soal politik begitu. Ya, saya kira sekarang nanti situasinya akan berubah ketika pemerintahnya Pak Prabowo dan Gibran. Justru saya hakul yakin Pak Prabowo tidak akan menyerahkan untuk forum-forum internasional kepada Gibran. Kebalikannya ya, kalau eranya Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla itu yang selalu diwakili oleh Pak Yusuf Kalla, saya kira nanti justru Pak Prabowo yang akan tampil sendiri di pertemuan-pertemuan yang sifatnya seperti tadi itu, unilateral tadi, multilateral tadi. Dan kalau toh kemudian harus diwakilkan, saya kira mungkin nanti akan diwakilkan kepada menterinya, Menteri Luar Negerinya, bukan kepada Gibran. Kalau kita lihat performanya Gibran juga ya Mbak Aki ya. Kita bukan lagi ngolok, tapi saya kira itu realitasnya seperti itulah kan. Iya ya, sedikit saja ini komentar terhadap pernyataan Pak Prabowo kemarin ya, ketika dia menyatakan bahwa akan membangun pertahanan gitu, percuma jika ada kereta cepat, jika ada pembangunan infrastruktur, tapi tidak di Mas Hersu, pertahanannya itu masih kurang begitu kan. Saya langsung ketika ini Pak Prabowo, kalau saya pikir ini ada hubungannya dengan selama sepekan terakhir di mana soal WUS itu merugi besar. Pasti dia merasa masgul mewarisi BUMN yang merugi begitu, dan kemudian juga soal pertahanan memang betul. Kan selama ini juga dibahas bagaimana IKN itu terbuka dan mudah untuk diserang begitu Mas Hersu, dan berada di Kalimantan area yang terbuka seperti ini beda dengan di Jakarta yang dimana kalau ada serangan dari timur, serangan dari barat, di mana ada pangkalan militer angkatan udara, bagaimana Madiun bergerak, bagaimana banyak sekali analisa militer soal itu begitu, bagaimana jauh lebih aman Jakarta, dan pertahanannya bukan dibangun lebih dulu begitu ya di IKN, tapi dia seolah seperti terpencil begitu Mas Hersu, dan mudah untuk diinvasi begitu. Nah, dari sebagai orang yang khatam di militer ya pasti ada pandangan tersendiri begitu, walaupun tidak diungkapkan kepada Pak Jokowi. Nah, sekarang saya rasa ini sudah mulai bergigi lah, ditunjukkan giginya oleh Pak Prabowo. Oke, Bagi, kita akhiri perbincangan kita kali ini, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih terus atas support dan doa-doa Anda semua, doa yang terbaik juga buat Anda semua bersama keluarga. Kami mohon pamit, saya Bun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.